Sebelumnya selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan perancangan program kami mengenai program klasifikasi email spam menggunakan metode naive Bayes dan perbandingan dengan mode-mode lainnya. Yang dimana tugas ini disusun oleh saya, Iko Mangfayu Wiramiswara dengan NIM akhiran 022. Adapun rekan saya yaitu Gede Ruben Isaka Naraya dengan NIM akhiran 085. Adapun Nyoman Triandi Chandra Mulia dengan NIM akhiran 117 dan Inyoman Mahayana Tripari Kesit dengan NIM akhiran 135. Untuk bab 1 pendahuluan yang dimana akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Nyoman Triandi Chandra Mulia dengan akhiran NIM 117. Nah, pada bagian pertama saya akan menjelaskan pendahuluan apa sih latar belakang dari pengangkatan topik yang telah kami laksanakan. Nah, jadi latar belakangnya adalah pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang pesat telah menjadikan email sebagai salah satu media komunikasi utama di seluruh dunia. Namun, kemudahan akses email turut diiringi oleh permasalahan serius berupa email spam. Nah, email spam ini adalah pesan yang tidak diinginkan yang dikirimkan secara massal dengan tujuan komersial, ada penipuan, dan juga penyebaran malware. Nah, spam email ini tidak hanya mengganggu produktivitas pengguna, tetapi juga menimbulkan ancaman keamanan cyber yang nyata. Nah, penanganan spam ini secara manual tidak lagi memadai mengingat volume email yang sangat besar. Nah, maka dengan demikian diperlukan suatu klasifikasi sistem yang itu berbasis otomatis yang bisa membedakan spam yang legit dan juga spam yang tidak legit atau yang membahayakan. Nah, pendekatan ini nantinya akan digunakan dengan text classification. Nah, proyek ini mengimplementasikan sistem klasifikasi email menggunakan dataset yaitu spam SMS collection dengan membandingkan beberapa algoritma machine learning yaitu multinomial naive Bayes, logistic regression, dan juga linear SVM. Lalu tujuan dari proyek ini adalah yang pertama membangun sistem klasifikasi otomatis, yang kedua membandingkan performa beberapa algoritma, yang ketiga mengevaluasi pengaruh dua teknik, yang keempat menganalisis dampak teknik penyimbangan kelas, dan yang terakhir adalah mengembangkan aplikasi web yaitu untuk demonya. Lalu asumsi, terdapat beberapa asumsi. Asumsinya yang dimana lalu yang selanjutnya adalah asumsi yang dimana yang pertama itu dataset SMS mempresentasikan karakteristik email spam. Yang kedua, preprocessing teks standar yaitu berbagai holding, penghapusan karakter, stop word removal, dan juga stemming. Lalu kelas HAM dan spam dapat dibedakan secara statistik. Lalu teknik smooth yang diterapkan hanya pada data training, bukan dataset. Lalu yang terakhir, label pada dataset dianggap akurat dan dapat dipercaya sebagai ground truth. Lalu di sini ada batasan masalah. Yang pertama itu dataset yang digunakan terbatas pada SMS spam collection. Lalu klasifikasinya bersifat biner. Yang ketiga, representasi fitur yang digunakan terbatas pada metode statistik, BOW, dan juga TF-IDF. Lalu stemming yang digunakan adalah Porter Stemmer yang dirancang untuk bahasa Inggris. Performa ini tidak berguna untuk bahasa lain. Lalu jumlah fiturnya dibatasi hingga 5.000 fitur. Dan yang terakhir adalah aplikasinya web demonstrasi hanya bersifat proof of concept dan belum dioptimalkan untuk lingkungan produksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bab 3, tinjauan empiris. Berikut adalah review terhadap 6 jurnal terkait klasifikasi spam yang terbit dalam 5 tahun terakhir, yang dimana
Kasus pertama yaitu klasifikasi email spam menggunakan teknik NLP berbasis deep learning dengan dataset enrolled email dataset 33.716 email dengan metode LSTM plus BERT embeddings dengan terdapat poin evaluasi yaitu akurasi, F1 score, AUC, dan RUC dengan hasil atau capaian akurasi 98,7% dan F1 98,5%. Di antara yang lain, terdapat ada kasus deteksi SMS spam pada platform mobile dengan pendekatan transfer learning. Yang ketiga, terdapat kasus perbandingan algoritma klasifikasi teks untuk deteksi spam email. Yang keempat, terdapat pengaruh teknik balancing data terhadap klasifikasi spam. Kelima, ada deteksi spam berbasis konten menggunakan representasi TF-IDF dan Word2Vec. Yang keenam yaitu ada kasus sistem filter spam real time menggunakan model ringan untuk perangkat IoT. Dari tinjauan empiris di atas, terlihat bahwa Knifebase dan SVM secara konsisten menunjukkan performa tinggi pada tugas klasifikasi spam, terutama ketika dikombinasikan dengan teknik representasi fitur yang tepat dan penanganan ketidakseimbangan kelas. Penggunaan SMOD terbukti secara signifikan meningkatkan recall pada kelas spam yang merupakan kelas minoritas. Next, yaitu bab 4 skenario, eksperimen, dan evaluasi. Part 1 yaitu teknik preprocessing dan pembagian data. Dataset SMS spam collection terdiri dari 5.572 pesan dengan distribusi yang sangat tidak seimbang. 4.825 pesan HAM dengan persentase 86,6% dan 747 pesan dengan persentase 13,4% menghasilkan rasio ketidakseimbangan 6,5:1. Pipeline preprocessing teks yang diterapkan meliputi langkah-langkah berikut, yaitu mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil untuk menghilangkan sensitivitas huruf besar atau kecil, menghapus angka tanda baca dan karakter khusus menggunakan ekspresi reguler, mencegah teks menjadi unit kata, memecah teks menjadi unit kata atau token berdasarkan spasi. Lalu ada menghapus kata-kata umum bahasa Inggris seperti the, is, at yang tidak memberikan informasi diskriminatif menggunakan daftar stop word NLTK. Dan yang terakhir yaitu mereduksi kata ke bentuk dasarnya menggunakan Porter Stemmer. Contoh, running menjadi run, prices menjadi price. Lalu data dibagi dengan rasio 80:20. Untuk training dan tes menggunakan stratified split untuk menjaga proporsi kelas. Teknik SMOD kemudian diterapkan hanya pada data training untuk menghasilkan data sintetis. Kelas spam menghasilkan dataset training yang seimbang. Part 2, deskripsi model yang digunakan. 4 model klasifikasi diimplementasikan dan dibandingkan. Yang pertama yaitu multinomial Knifebase tanpa Laplace smoothing dengan alpha 0,01. Knifebase adalah algoritma probabilistik berbasis teorema Bayes dengan asumsi independensial kondisional antar fitur dengan alfa sangat kecil yaitu 0,01%. 0,01. Model ini lebih sensitif terhadap kata-kata yang tidak muncul di training set dan dapat mengalami masalah zero probability. Yang kedua yaitu multinomial Knifebase dengan Laplace smoothing alpha sama dengan 1. Dengan alpha sama dengan 1, setiap fitur mendapat penambahan satu hitungan semu yang menghindari masalah probabilitas 0. Laplace smoothing meningkatkan robustness model terhadap data baru yang belum pernah dilihat saat training. Yang ketiga yaitu logistic regression. Model regresi logistik menggunakan fungsi sigmoid untuk memodelkan probabilitas keanggotaan kelas secara langsung. Dioptimalkan dengan L2 regression dan batas iterasi 1000 untuk konvergensi yang stabil. Model ini dapat menghasilkan probabilitas dengan berkalibrasi dengan baik. Yang keempat yaitu linear SVM atau linear SVC. Support vektor mesin linear mencari hyperplane optimal yang memaksimalkan margin antar kelas PAM dan HAM. Linear SVC digunakan untuk efisiensi komputasi pada dataset berdimensi tinggi hingga 5000 fitur. Model ini umumnya sangat efektif untuk klasifikasi teks. 4.3 yaitu metode evaluasi dan ukuran kinerja. Mengingat dataset yang tidak seimbang,
Evaluasi tidak hanya menggunakan akurasi, tetapi juga metrik yang lebih informatif untuk kelas minoritas atau spam. Yang dimana lewat metrik yaitu akurasi dengan formula TP plus TN dibandingkan slash TP plus TN plus FP plus FN dengan deskripsi yaitu proporsi prediksi benar dari total prediksi. Terdapat metrik precision yang dimana formulanya TP slash TP plus EP. Dari semua yang diprediksi spam, berapa yang benar spam. Berapa yang benar spam. Recall dengan TP slash TP plus FN dari semua spam yang sebenarnya berapa yang terdeteksi. F1 score 2 dikali dengan P dikali dengan R slash P ditambah R dengan deskripsi harmonic mean dari precision dan recall. F1 score dipilih sebagai metrik utama karena memberikan keseimbangan antara precision atau menghindari false alarm dan recall yaitu menghindari pesan spam yang lolos. Cross validation 5-fold juga digunakan untuk validasi yang lebih robust. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Gedir Benisa Kanarea, bisa dipanggil Ruben. Ini akan menjelaskan mengenai code yang telah kami buat. Terdapat 10 section total. Di sini saya akan menjelaskan 5 pertama sectionnya. Section pertama itu fungsi untuk mengimport library. Ada beberapa library yang kami gunakan, yaitu ada Pandas dan NumPy, itu untuk mengolah tabel data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik distribusi data. Selanjutnya untuk Natural Language Processing atau NLP, menggunakan RE untuk pembersihan teks, serta library NLTK untuk mengambil daftar kata tidak penting atau subwords dan melakukan pemangkasan kata atau stemming. Selanjutnya untuk ekstraksi fitur, kita menggunakan count vectorizer dan TF-IDF vectorizer untuk mengubah teks mentah menjadi angka agar bisa dipahami algoritma machine learning. Untuk penanganan data tidak seimbang, kami menggunakan smooth atau oversampling dan random undersampler dari library EMBlearn. Selanjutnya untuk model machine learning dan evaluasi, di sini kami menggunakan naive Bayes, logistic regression, dan linear SVM. Selanjutnya, pada section 2, baik, di sini pada garis pertama, pada line pertama, itu membaca file dataset spam CSV, serta karena dataset SMS atau email spam public seringkali memiliki karakter aneh, jadi kami menggunakan parameter encoding sama dengan Latin 1 agar tidak error. Pada bagian V1 dan V2, di ujung berfungsi untuk langsung mengambil kolom V1 dan V2 saja, serta langsung membuang kolom kosong lainnya yang tidak sengaja terbawa. Pada line df columns sama dengan label text, ini mengubah nama kolom default V1 dan V2 menjadi label dan juga teks. Label itu untuk kategori ham or spam, dan teks itu untuk isi pesan. Selanjutnya, pada line df sama dengan df dot dropna buka kurung tutup, baris ini memastikan tidak ada baris data yang kosong atau dropna. Jika ada baris yang dihapus, indeksnya akan diatur ulang dari 0 kembali atau reset index, dan agar susunan datanya tetap rapi berurutan. Selanjutnya pada visualisasi bagian 2. Nah, pada line fig, access sama dengan plt.subplots12 dan line fig size sama dengan 12,4. Nah, di sini fungsinya itu untuk membuat area gambar yang dibagi menjadi dua kolom berdampingan, yaitu axis 0 di kiri dan juga axis 1 di sebelah kanan.
dengan ukuran panjang 12 dan tinggi 4. Nah, pada blok axis 0.bar dan seterusnya hingga x 0.set_ylim dan seterusnya, mungkin bisa di scroll ke bawah. Oke. Nah, ini fungsinya membuat diagram batang, lalu menariknya pada bagian loop for i dalam kurung label, v in enumerate dan seterusnya. Nah, di sini kami menuliskan code untuk memunculkan teks angka jumlah data atau angka konkret data tepat di atas balok diagram batang secara otomatis yang sudah dibuat pada block axis 0.bar dan seterusnya. Nah, pada block axis 0.py ini yang ada di sebelah kanan, ini kita membuat diagram lingkaran di sebelah kanan untuk memperlihatkan presentase kontribusi kelas, yaitu selanjutnya pada code AutoPCT sama dengan yang bisa dilihatkan, itu kita menampilkan angka presentase dengan akurasi satu angka di belakang koma. Lalu selanjutnya pada line imbalance underscore ratio, itu baris matematika ini berfungsi untuk menghitung rasio perbandingan kelas dan dengan rasio 6,5 berbanding 1. Selanjutnya pada section 3. Nah, section 3 ini main function-nya itu ada preprocessing text. Jadi pada line pertama yaitu stammer sama dengan porter stammer dan stopword sama dengan set stopwords .words English. Ini baris ini menyiapkan object stemming menggunakan algoritma porter serta mengambil daftar stopwords bahasa Inggris seperti contoh itu the, is, and, to. Lalu selanjutnya teks sama dengan teks lower, yaitu semua huruf ini akan diubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya ada teks sama dengan re.sub dan seterusnya. Ini membersihkan karakter. Contohnya itu seperti menghapus karakter selain huruf kecil dan juga spasi. Tanda baca, angka, simbol mata uang, dan emoji itu akan dibuang di sini. Selanjutnya pada token sama dengan text split, ini tokenisasi kalimat yang berupa satu string panjang dipotong-potong berdasarkan spasi menjadi sebuah list kata individu atau token. Selanjutnya ini ada pengulangan. Ini ada 3 hal sekaligus yang terjadi, yaitu pertama mengecek apakah kata tersebut bukan bagian dari stopwords atau kata tidak penting. Lalu mengecek apakah panjang kata lebih dari satu karakter untuk membuang sisa huruf tunggal yang tidak bermakna. Lalu selanjutnya jika lolos seleksi, kata tersebut dipotong menjadi kata dasarnya lewat stammer.stem dalam kurung t. Contohnya calling atau called akan diubah menjadi call. Selanjutnya pada line return join tokens itu menggabungkan kembali token-token kata bersih yang ada di dalam list menjadi satu string kalimat utuh dipisahkan oleh spasi. Selanjutnya di sini ada pengulangan for I in 0 to 10 itu mengambil indeks baris ke 0, 2, dan 10 untuk mencetak perbandingan antara teks original dan teks hasil perbasihan atau clean sebanyak 80 karakter pertama guna memastikan fungsi berjalan sempurna. Lalu bisa tetap di sini. Pada bagian df text length sama dengan df text apply itu membuat kolom baru bernama text length yang berisi total jumlah karakter dari teks asli teks menggunakan fungsi bawaan len. Selanjutnya pada line df word count sama dengan df text clean apply dan seterusnya itu membuat kolom baru bernama word count yang menghitung total jumlah kata sesungguhnya dari teks yang sudah bersih dari teks clean. Dan fungsi lambda di sini berfungsi untuk memotong string bersih berdasarkan spasi lalu menghitung berapa banyak kata yang tersisa. Selanjutnya terakhir di sini ada df.groupby label text length word count. Lalu baris ini mengelompokkan data berdasarkan label ham dan spam. Kemudian menggunakan .describe untuk memunculkan statistik deskriptif lengkap secara otomatis. Contohnya itu seperti seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan juga quartile dari panjang karakter maupun dengan round one agar angka desimal yang keluar dibatasi hanya satu angka di belakang koma sehingga tabel statistiknya rapi dan saat dicetak. Lanjut ke section 4. Tunggu bentar, kok nggak running ya? Tunggu bentar ya. Oh, udah, oke, udah aman.
Selanjutnya pada section 4 itu mengatasi ketidakseimbangan kelas atau class imbalance. Di tahap pertama itu transformasi label dan fitur numerik pada line LA.fit underscore transform mengubah kata ham menjadi angka 0 dan kata spam menjadi angka 1. Selanjutnya pada line tfidf underscore smooth.fit underscore transform itu mengubah kalimat bersih menjadi representasi angka atau tfidf. Tahap kedua itu undersampling. Nah, pada line rows.fit underscore resample, fungsi utamanya ini berfungsi sebagai membuang sebagian besar data ham secara acak hingga hasil akhirnya seimbang. Jadi contohnya itu total data menjadi sekitar 1494 pesan dengan 747 ham dan 747 spam. Lalu tahap ketiga yaitu smooth. Pada line smooth.fit underscore resample. Di sini smooth membuat data baru menggunakan perhitungan tetangga terdekat atau nearest neighbor, sehingga total dataset akan membengkak secara seimbang menjadi total 9.650 data dengan 4.825 ham dan 4.825 spam. Selanjutnya pada section 5 di sini section 5. Oke, di sini representasi fitur bag of words dan tfidf. Pada tahap pertama, fungsi ini akan memotong dataset menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian atau tes. Nah, tahap kedua, di sini baris bow underscore vec sama dengan count factorizer dan juga tfidf underscore vec sama dengan tfidf factorizer. Nah, dua line ini berfungsi untuk mendefinisikan batas maksimal kosakata unik yang akan dipelajari oleh model, yaitu sebanyak 5.000 kata teratas yang paling sering muncul. Nah, count factorizer ini bertugas menghitung frekuensi mentah kemunculan data atau bag words, sedangkan tfidf factorizer ini memberikan bobot nilai lebih tinggi pada kata-kata unik yang membawa makna penting seperti kata kunci spam, dan memperkecil bobot kata-kata yang terlalu umum. Parameter subliner underscore tf sama dengan true ini dipasang untuk menekan dominasi kata yang muncul terlalu ekstrim melalui penskalaan logaritmik. Tahap ketiga yaitu transformasi teks menjadi matriks angka. Ini ada pada line x underscore train underscore bow underscore row dan juga x underscore test underscore bow dan juga x underscore train underscore tfidf underscore row dan juga x underscore test underscore tfidf. Nah, pada data training yang digunakan yaitu .fit underscore transform, karena vectorizer harus mempelajari kosakata baru dari data training, sedangkan pada data testing wajib menggunakan .transform saja tanpa kata fit. Hal ini bertujuan agar data testing benar-benar diperlakukan sebagai data asing baru dari luar dan tidak ikut mempengaruhi kamus kata model. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu menyimbangkan data menggunakan smooth. Pada line smooth sama dengan smooth kurung random underscore state sama dengan 42. Nah, fungsi utama ini menerapkan algoritma smooth untuk menyamakan jumlah sampel kelas minoritas atau spam serta agar setara dengan kelas mayoritas atau ham. Nah, fungsi smooth.fit underscore resample di sini hanya memproses data raw training, yaitu x underscore train underscore bow underscore row dan juga x underscore train underscore tfidf underscore row. Keputusan codingan karena data testing tidak boleh disentuh atau direkayasa oleh smooth agar evaluasi performa di model ini akan berjalan 100% jujur dan objektif. Mungkin sekian dari penjelasan section 1-5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Mahyana dengan NIM belakang 135. Sebelum memulai, saya ingin meminta maaf karena tidak open kamera dikarenakan ada kendala teknis. Di sini saya akan menjelaskan section 6 yaitu implementasi dan evaluasi model. Model yang diimplementasi di sini ada 4,
yaitu multinomial naive Bayes tanpa Laplace smoothing, yaitu alpha sama dengan 0,01. Yang kedua ada multinomial naive Bayes dengan Laplace smoothing, yaitu alpha sama dengan 1. Dan ada logistic regression. Selanjutnya juga ada linear SVM atau linear SVC. Nah, di sini codingannya. Selanjutnya saya akan melihatkan visualisasi perbandingan. Dari hasil evaluasi terlihat pola pada BOW naive Bayes tanpa Laplace justru tampil sebagai yang terbaik dengan akurasi 97,22% dan F1 score 89,35%. Sedangkan logistic regression dan linear SVM pada BOW kurang optimal. Nah, F1 score keduanya hanya di kisaran 71 sampai 720% karena precision yang rendah meskipun recall yang tinggi. Pada TF-IDF situasinya terbalik. Di sini linear SVM dan logistic regression justru unggul dengan F1 score 92,26% dan 91,33%. Nah, ini menunjukkan bahwa linear SVM dan logistic regression bekerja jauh lebih baik dengan representasi TF-IDF dibanding dengan BOW. Nah, hasil ini divisualisasikan dalam bentuk bar dan heatmap. Oke, selanjutnya ada section 8 yaitu confusion matrix. Nah, pada confusion matrix, model terbaik adalah linear SVM dengan TF-IDF, yaitu dengan F1 score 92,26%. Nah, dari confusion matrix ini, model berhasil mengklasifikasikan 966 pesan ham dengan benar dan 137 pesan spam dengan precision 92,57% dan recall 91,95%. Artinya dari 100 pesan spam sekitar 92 berhasil terdeteksi dengan benar. Weighted average akurasi keseluruhan mencapai 98%. Pada section 9 di sini kita menganalisis kata paling dominan pada kelas spam. Nah, salah satu keunggulan pada naive Bayes adalah interpretabilitasnya. Kita bisa melihat kata-kata mana yang paling berkontribusi pada kelas spam dengan menghitung selisih log probability antara kelas spam dan ham. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk horizontal bar chart. Di sini kata-kata seperti claim, free, price, word, tone, dan urgen dengan skor paling tinggi. Selanjutnya ada juga workload, di mana di hasilnya adalah yang paling tinggi itu text, reply, call, mobil, dan free. Selanjutnya ada section 10 yaitu ringkasan hasil demo dan prediksi. Nah, secara keseluruhan kombinasi terbaik adalah linear SVM dengan DF-IDF dan smooth. Akurasi mencapai 97,94%, precision 92,57% dan recall 91,95%. Dan F1 score 92,26%. Representasi TF-IDF terbukti lebih unggul dari BOW untuk model berbasis margin seperti SVM dan logistic regression. Sementara naive Bayes justru lebih stabil dengan BOW. Ini menjadi insight penting bahwa pemilihan representasi fitur sama pentingnya dengan pemilihan modal. Selanjutnya di sini kita akan melakukan demo web dari spam dan ham. Di sini kita bisa deteksi spam secara otomatis dengan cara memasukkan pesan dan akan diklasifikasikan termasuk spam atau ham. Yang pertama saya akan mencontohkan memasukkan spam. Kalau kita klasifikasikan, di sini berhasil mengklasifikasi spam dengan keyakinan 98%. Selanjutnya saya akan mencoba lagi dengan spam. Di sini berhasil juga dengan keyakinan 88%. Selanjutnya saya akan mencoba klasifikasi ham. Di sini berhasil dengan dia mengatakan ini ham dengan keyakinan 80%. Kita coba lagi sekali. Dan ya, berhasil lagi. Dia klasifikasikan sebagai ham dengan keyakinan 95%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Mayana atas demonya. Baik, mungkin yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan dari
project klasifikasi spam email yang telah kami buat. Nah, dapat dilihat, jadi klasifikasi email spam ini berhasil mengimplementasikan dan juga membandingkan 4 algoritma machine learning dengan 2 teknik representasi fitur dan teknik penyimbangan kelas. Yang di mana beberapa di sini terdapat kesimpulan utama yang dapat ditarik. Yang pertama itu linear SVM dengan representasi TDF dan juga penyimbangan smooth memberikan performa terbaik secara keseluruhan dengan F1 score sekitar 97-98%. Lalu TF-IDF secara konsisten mengungguli back of words pada semua model, mengonfirmasi pentingnya pembuatan fitur yang mempertimbangkan frekuensi dokumen. Lalu teknik smooth terbukti juga efektif dalam meningkatkan kemampuan model mendeteksi kelas minoritas atau spam tanpa mengorbankan performa pada kelas mayoritas atau HAM. Lalu naive Bayes dan juga Laplace smoothing tetap menjadi baseline yang sangat kompetitif dengan kompleksitas komputasi jauh lebih rendah dibandingkan SVM dan juga logistic regression, menjadikannya pilihan tepat untuk sistem dengan keterbatasan sumber daya. Lalu yang terakhir, analisis kata dominan mengungkapkan bahwa spam memiliki pola linguistik yang khas, kata-kata promosi dan urgensi, yang menjelaskan mengapa model berbasis teks dapat mencapai akurasi tinggi pada tugas ini. Lalu mungkin terdapat juga saran untuk pengembangannya, di mana yang pertama itu mengeksplorasi model berbasis deep learning, lalu yang kedua mengimplementasi sistem pembelajaran inkremental yang dapat beradaptasi dengan pola spam baru tanpa perlu melatih ulang model secara sepenuh. Lalu mengembangkan dataset multibahasa untuk menangani spam dalam berbagai bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, mengintegrasikan analisis metadata email, pengirim, headers, timestamp, selain konten teks untuk meningkatkan akurasi deteksi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.